Oke. Nah, perhatikan teman-teman, di bagian sebelah sini juga kita panaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana kemarin? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita jumpa lagi ya di hari puasa yang kelima ya teman-teman. Nah, kita akan sharing pada teman-teman semuanya. Sebelumnya kita aturkan selamat berpuasa ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, begini teman, pada kesempatan kali ini kita akan sharing pada teman-teman semuanya ya, yaitu cara flaring dan menyambung pipa AC ya. Nah, bagi teman-teman silakan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari video kita. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja mempraktekkannya. Pertama-tama untuk melakukan flaring ya, tentu saja kita menggunakan ini alat model lama ya, tapi ini kalau menurut saya itu sangat bagus ya. Dan tentu di sini ada kita siapkan ya untuk melakukan flaring ya. Itu yang pertama, yang paling penting adalah cutter pipa ya teman-teman. Nah, selanjutnya selain cutter pipa ya, yang paling penting ya teman-teman, setelah kita melakukan pemotongan pipa ya, kita harus sediakan alat seperti ini ya. Nah, perhatikan teman-teman, ini namanya deburring ya, atau alat pengikis pipa ya. Nah, jadi nanti hasilnya sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, tentu saja yang ketiga adalah ini alat flaring ya. Nah, kita menggunakan alat flaring lama ya teman-teman, tapi ini tidak kalah dengan hasil-hasil dari pabrikan ya. Nah, yang paling sering digunakan untuk memflaring ya, untuk melakukan pemasangan AC ini hanya ini teman-teman, untuk ukuran setengah PK sampai 1 PK dan sampai 1,5 PK ya. Nah, kemudian sampai 1 PK. Nah, kemudian di sini ada untuk ukuran flaring, untuk ukuran setengah 58 ya, dan 3/4. Nah, kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi sebelum kita flaring ya, kita siapkan pipanya dulu ya teman-teman. Nah, ini kita gunakan pipa dengan ketebalan ya 0,6 mm ya. Nah, jadi sebelum kita lakukan flaring, nah kita potong pipa terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita ulangi ya untuk melakukan pemotongan pipa ya. Nah, untuk memotong pipa, perhatikan teman-teman, kita kendorkan untuk cutter pipa ya. Ini khusus untuk para teknisi pemula ya, itu harus paham ya. Nah, perhatikan jika sudah ada kendor seperti ini ya, kita pasang seperti ini ya teman-teman. Kita pasang, lalu kita kencangkan ya, kita putar cutternya seperti ini ya. Nah, sampai mencengkram seperti itu ya. Selanjutnya kita putar seperti ini ya teman-teman, kita putar. Nah, jika agak longgar kita kencangkan. Nah, seperti ini. Jika sedikit longgar kita kencangkan sedikit-sedikit ya, lalu kita putar lagi sampai pipanya terpotong ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, lanjut kita ulangi ya, kita ulangi
Jika sedikit longgar, kita kencangkan sedikit, lalu kita putar lagi ya. Nah, seperti ini. Nah ini, nah teman-teman, perhatikan. Nah ini di bagian dalam itu apa namanya, masih ada pipa yang tidak rata ya. Jadi kita gunakan debaring ini ya untuk mengikis bagian pipa ya. Kita masukkan seperti ini, kita kikis pelan-pelan, kita putar pelan-pelan saja. Nah nanti teman-teman juga akan terbiasa aja. Jika teman-teman sering menggunakan ini, nanti teman-teman terbiasa ya, jadinya enak ya. Tapi kalau untuk pemula biasanya agak-agak susah ya, tapi ini nanti hasilnya bagus ya. Nah pada saat pemasangan AC kita ketok-ketok seperti ini agar rontokannya itu tidak masuk ke area dalamnya. Nah seperti ini. Ini alat digunakan di luar negeri ya, seperti di Amerika ataupun di Eropa ya. Nah oke teman-teman, setelah itu kita, nah teman-teman jangan lupa ya, pada saat teman-teman akan menguji pipa pasti ya, pada saat melakukan flaring, nah ini nepelnya kita masukkan ya, jangan sampai lupa ya. Nah selanjutnya kita pasang seperti ini. Nah ini yang ada tulisan ini ya, setengah, seperempat ya, seperempat atau 1838 ya, itu posisi di bagian depan seperti ini. Nah seperti ini, berarti kan jika kepanjangan kita kurangi lagi ya. Nah seperti ini kira-kira. Nah selanjutnya kita kencangkan di sini ya, kita kencangkan. Selanjutnya kita putar dengan alas ini ya, kita kencangkan. Nah oke teman-teman, setelah itu kita kendorkan ya. Nah seperti ini. Selanjutnya, nah untuk flaring pipa yang kecil ya, itu tidak langsung klep ya, itu pada saat kita letakkan seperti ini itu tidak lurus ya. Nah kita bantu, kita kendorkan seperti ini, lalu kita kencangkan pelan-pelan seperti ini ya. Nah jika ujungnya sudah pas, kita tinggal putar. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini itu nih. Kita kendorkan untuk melepas pipa ya. Nah perhatikan teman-teman, perhatikan ini hasilnya mantap ya, rata ya, dan presisi ya teman-teman, rata dan presisi. Selanjutnya kita tinggal kunci ya, kunci di bagian pipa nanti pada saat kita melakukan pemasangan AC. Nah oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan praktekkan juga ya cara menyambung pipa ya. Untuk menyambung pipa ya teman-teman, kita siapkan alat satu ya, ini gas ya. Nah untuk membakar nanti ya. Selanjutnya di sini ada alat untuk pengelasan. Nah perhatikan, nah ini tombol, kita tinggal sesuaikan saja ya teman-teman, sesuaikan saja seperti ini. Nah selanjutnya kita pasang seperti ini. Nah yang kedua kita siapkan juga, nah ini perak ya teman-teman, disiapkan perak. Dan selanjutnya kita siapkan dua pipa ya seperti ini ya. Nah sebelum kita lakukan pengelasan ya, pastinya kita akan memotong pipanya terlebih dahulu ya, untuk menyesuaikan ya. Nah, untuk menyesuaikan pada saat kita melakukan pemasangan AC ya. Nah kita potong seperti di awal tadi ya.
Kita potong sampai benar-benar hasilnya bagus ya potongannya. Untuk motong pipa itu harus pelan-pelan ya teman-teman, tidak boleh buru-buru, karena jika buru-buru nanti hasilnya juga kurang bagus ya. Oke. Nah seperti ini. Nah, oke teman-teman, setelah itu kita siapkan alat untuk membesarkan bagian pipa ya, karena untuk menyambung pipa itu harus, salah satunya itu harus dibesarkan pakai alat seperti ini ya. Kita menggunakan ukuran yang 1/4 ya teman-teman. Nah untuk melakukan penyambungan seperti ini ya, kira-kira nah seperti ini ya. Nah jangan terlalu panjang, nanti susah untuk melakukan flaringnya ya, atau memperbesarnya itu susah ya. Oke, selanjutnya kita kencangkan seperti ini. Nah kita ganti ujungnya menggunakan alat untuk membesarkan bagian ujung pipa ya, seperti ini. Nah selanjutnya kita pasang seperti ini ya teman-teman, kita kendorkan ya untuk mempermudah. Nah ini sudah pas ya, sudah lurus berarti kan. Nah kita putar ya, kita kencangkan sampai benar-benar mendapatkan hasil yang kita inginkan ya. Nah seperti ini. Nah untuk melakukan penyambungan ya, ini kurang lebih panjangnya ya, untuk pelebaran kira-kira panjangnya itu 0,5 cm ya teman-teman, kurang lebih ya, 0,5 cm lebih sedikit nggak apa-apa ya. Nah ini sudah ya teman-teman. Nah ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Jadi pada saat nanti teman-teman itu melakukan penyambungan pipa ya, teman-teman itu harus ambil posisi ya yang teman-teman paling nyaman seperti itu ya. Kita pasang seperti ini teman-teman, perhatikan. Nah kita ganjel satunya menggunakan flaringan juga ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Oke. Nah berarti kan teman-teman, setelah kita pasang seperti ini ya, nah untuk mempermudah teman-teman ya untuk
agar pengelasan itu lebih cepat ya teman-teman. Siapkan juga di sini ya, siapkan juga ya, alat ya, seng ya, agar lebih cepat panas seperti itu ya. Nah kita mulai, kita nyalakan, kita putar sedikit saja untuk menyalakan. Nah kemudian kita besarkan ya teman-teman. Perhatikan, ini sudah mulai merah ya teman-teman. Kita tuangkan seperti ini. Nah ini ya, oke. Nah perhatikan teman-teman, di bagian sebelah sini juga kita panaskan ya. Nah ini sudah mulai lumer ya, sudah mulai lumer. Nah seperti ini, perhatikan. Nah kita tebalkan ya teman-teman. Nah jadi untuk melakukan pengelasan itu ya, itu jangan satu sisi aja ya, itu harus dua sisi. Kita harus panaskan juga ya, kita ratakan untuk penyambungannya ya. Nah, jadi nanti kita tidak khawatir pada saat melakukan pemasangan AC itu, kita tidak khawatir bocor ya. Nah, oke teman-teman. Nah nanti kita dinginkan menggunakan alat atau kain ya, kita basahkan, kita dinginkan ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya ya mendapatkan manfaat dari tutorial ini. Oke teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.